Selamat hari. Apa sih? Orang lebaran dari tadi masih bolak-balik mondar-mandir. Maafin dulu. Ada juga. Ada ibu-ibu yang lagi ada masalah, datang ke sini. Maksa nggak mau disuruh pulang juga. Ada di sini datang. Ya udah, kita panggil deh ibunya deh. Panggil. Ya udah Mi, kita panggil aja. Mudah-mudahan kita doakan juga pemirsa supaya masalahnya hari ini bisa selesai ya yang bermasalah. Amin, amin. Mi, sekali lagi maaf nih kalau Iya ada salah sama-sama. ya. Iya, saya Ya. juga Neng Nanas maaf ya, Lebaran ya. iya. Umi kesana dulu. Oke, ya. Mi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Oke, katanya ada yang datang di belakang. Ibu-ibu katanya ya. Oke, silakan Ceidar, mana tamunya Ceidar? Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu dimanja. Oh benda dan tiada dirimu kan selalu ada Oke, ini ada dengan Ibu Nova dengan Oma Ajeng. Oh ini Oma ini berarti Ibu saya. ibunda dari Ibu Nova. Iya. Apa masalahnya apa nih kayak? Tadi saya sempat dengar sekilas tadi katanya ada ibu sama anak nih tapi ribut soal cucu apa gimana sih? Iya sih Mas, sebenarnya saya juga lagi sedih juga sih ya. Kenapa? Ini saya masalahnya dengan anak saya, Ajeng tuh anak saya Ajeng. Ya. Dia kayaknya kurang nganggap saya gitu loh. Apalagi ini udah berapa hari dia nggak pulang ke rumah saya. Kurang menganggap. Nah, terus Iya. ini neneknya Ajeng. Dibawa ke sini kenapa? Ya karena Ajeng kan selama ini dia deket sama omanya. Cuma ini udah berapa hari Ajeng nggak pulang. Ya. Cuma saya udah ini, saya pikiran saya pasti sama omanya Nah, aja. sedangkan sama omanya Ya biasanya iya, tapi beberapa hari ini Ajengnya sudah nggak di tempat oma. nggak di tempat oma. Nah, setahu oma kemana? Iya nggak ada ya. Mama ini ceritain Cuman aja. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa mamanya. kalau Ya, Ajeng mamanya. ada di mama. Orang Karena nggak di situ. mama nggak pernah menyempet kena anak. Oke, ini baru kenapa? Dea? Jadi waktu dia ke rumah omanya emang udah. Oh gitu. Oh jadi barusan tim kreatif kita bilang katanya oma kemarin diundang ke sini didatengin sama orang Trans 7 ya. Katanya orang Trans 7 juga datang ke rumah oma emang lihat nggak ada Ajeng di rumah. Iya. Oke, jadi tim pun percaya apa yang dibilang oma, emang nggak ada. Loh, terus berarti ya di mana Ajeng? Ya atau mungkin ya jangan-jangan ya gara-gara temen cowoknya itu kali yang aku nggak setuju itu. Temen cowok yang ibu nggak setuju. Iya. Hubungannya sama oma? Ya karena omanya nyetujuin. Oh, oma nyetujuin, Iya. tapi ibunya enggak. Kenapa ibu nggak setuju sama cowok itu? Ya aku kurang serak aja dan aku memang udah ada pilihan lain untuk Ajeng. Oh, kurang serak sama cowok itu. Iya. Nah, oma suka kenapa sama cowok itu? Iya, karena dia udah menginjak rumah oma. Jadi Ya. oma rasa kalau orang datang ke rumah kita juga pasti sambut dengan baik kan. Dan feeling oma dia orangnya baik. Orangnya baik. Tapi menurut tante, ibunya, Kalau aku sih cowok ini membawa pengaruh nggak baik. Iya. Dan mungkin hilangnya ini karena pengaruh cowok itu. Iya. Menurut oma enggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, kita mencoba mencari keberadaan Ajeng. Dan kita coba datengin cowoknya itu yang namanya Fadil katanya ya. Iya. Ya, yang omanya suka, ibunya nggak suka. Kita juga datengin ke beberapa kerabat dan rumah tantenya. Kita lihat dulu penelusuran kita nih. Gan, episode kali ini tim Romawiya mencari keberadaan Ajeng yang dicari-cari oleh sang mami dan omanya Gan. Kita coba menyelidiki Ajeng dari kerabat dan tante yang katanya akrab banget sama si Ajeng Gan. Permisi Mbak, saya Depta dari Rumah Uya Trans 7. Kita lagi cari Ajeng nih, beneran kan Mbak Via? Iya, betul.
pernah lihat Ajeng nggak Mbak? Atau ada Ajeng nggak ya? Ya, udah lama tuh kita nggak pernah ketemu. Jadi nggak tahu juga Ajeng di mana ya? Iya, nggak tahu tuh. Assalamualaikum. Ini sih dengan Ibu Ningrum betul? Ya, Tantenya Ajeng Bu. ya. Ajengnya ada Bu kalau boleh tahu di sini. Ajeng sudah lama nggak di sini. Oh, ini tuh nggak Ajeng di mana sekarang? Kurang tahu saya. Oke. Wow, nggak ada yang tahu di mana Ajeng, Gan. Coba kita tanya ke Fadil, yang katanya pacar Ajeng nih, Gan. Fadil bener? Saya Depta dari Trans 7. Oh iya, Kita lagi cari Ajeng nih. kenapa emang ya, ada apa ya? Enggak, karena Ajeng ini kan lagi dicari sama orang tuanya. Udah lama juga sih nggak kontekan. Wah, aneh memang aneh. Aneh aku akui. Masa pacarnya sendiri nggak tahu di mana keberadaan Ajeng? Tapi Fadil ngasih kita petunjuk alamat sih, Gan. Kita coba aja menuju alamat tersebut ya. Jang, Ajeng. Tunggu abang, Jang. Kita lihat tadi ya. Tadi kita datangin Fadil. Cowoknya, yang menurut tante cowoknya ya. Dibilang katanya malah udah lama nggak kontak. Nah, jadi bingung. Berarti kan bukan cowoknya. Terus tapi dari cowoknya itu juga tadi dia memberi keterangan untuk ke satu tempat. Akhirnya sampai kita ketemu Ajeng dan Ajengnya malah lari-lari tadi. Nah, langsung dan Ajeng pun akhirnya walaupun sempat lari-larian, Ajeng pun bersedia datang ke sini. Kita panggil saja ini dia, Ajeng. Oke, Ajeng. Udah di sini, Ma. Lihat, Kamu dari mana, Jeng? lihat mami. Nggak dari mana-mana. Oh ya udah, gini. Tapi itu bukan karena kamu melakukan apa-apa kamu takutan. Terus berarti kamu kemana? Ke rumah tante. Loh, tadi udah dikasih lihat nggak ada kamu di rumah tante? Ke rumah tante siapa? Tante siapa? Hah? Nggak ada, tadi udah dicek nggak ada kok ke sana. Iya, kamu ngekos ya? Enggak, Loh itu kamu ada di kos-kosan? itu aku lagi ngerjain tugas di kosan temen. Emang tante nggak suka dia nginep di kos-kosan? Saya nggak suka dia ngekos, maka itu dia lebih baik pulang ke rumah. Jadi saya tahu juga gitu loh dia ada di Oke, rumah. pertanyaannya kenapa kamu nggak mau pulang ke rumah ibu kamu? Sekarang namanya unek-unek sama orang tua mendingan dikeluarin daripada dipendem-pendem akhirnya musuhan kan nggak baik. Jeng. Sebenarnya tuh salah mami tuh ke kamu apa? Tapi kalau misalnya dia ngeluarin unek-unek mama nggak marah ya tapi ya? Ya nggak marah, Mas. Ya biar ini saya kayak dari hati ke tahu. hati. Oke, coba kenapa? Kamu nggak sukanya apa? Jadi waktu itu aku sakit om, Iya. terus aku diantar ke rumah sakit sama temen aku. Padahal dari semalam itu aku udah bilang sama mami, mam aku nggak enak badan. Mami bilang, udah kamu minum obat aja nanti juga sembuh. Ya, karena kan saya waktu itu kan saya juga lagi harus kerja, Mas. Jadi saya pikir dia sakit, dia ya minum obat dulu aja. Sedangkan pada saat itu sampai kamu nelfon ibu kamu apa yang kamu rasakan? Ya, itu udah nggak enak badan. Jadi aku tuh mau minta dibawa ke rumah sakit, cuma mami saking sibuknya, dia aku cuma minum obat doang. Terus pas aku di kampus, aku tumbang, dianterin temen. Kamu udah nggak kuat diantarin teman. Terus masalahnya kenapa kamu marah sama mama? Karena mama nungguin katanya tadi habis Ya itu. saya tiap hari saya tungguin dia di rumah sakit. Nah, masalahnya apa jadi Ajeng? Mami tuh nungguinnya tuh nggak kayak oma. Kalau misalkan oma tuh nungguin aku dipijitin, aku ditanya mau makan apa. Kalau Ya. mami tuh enggak, mami tuh cuma sibuk sama kerjaannya. Ya Ajeng mestinya juga mengerti dong, kan keadaan mami memang harus begitu. Mami harus kerja untuk Ajeng juga kan. Tapi aku tuh nggak cuma butuh uang mami, mam. Butuh apa? Aku tuh pengen mami perhatiin kayak mami perhatiin adik-adik. Apa? Apa yang dia mau Ajeng bener nggak menurut mami? Apa enggak? Apa salah Ajeng?
Saya tuh sebenarnya sayang sama dia, Mas. Sebenarnya. Iya, saya sayang sama dia. Cuman dia mengartikan sayang saya itu salah. Mungkin dia Kan Mami pikirannya bilang sebenarnya kan, tapi Iya. Mami tuh nggak pernah ngungkapin sayangnya ke aku. Mau kamu apa? Mau kamu apa coba? Ya aku pengen kayak adik-adik aja punya banyak waktu sama. Pengen diperhatiin. Oh, adik-adik beda perhatiannya. Oke, nah gimana Tan? ya, saya nggak pernah ngebeda-bedain anak, Mas. Saya semuanya sama buat Iya, saya. nah Ajeng ngerasa berbeda kenapa coba? Jelasin dong. Ya adek kalau misalkan sakit Mami langsung bawa ke dokter. Kalau aku cuma disuruh minum obat aja. Oh gitu ya. Oke, Umi gimana nih Mi? Umi punya anak kan 12 sama Mami ya? Hah, berapa sih Mi? Bos, memang saya juga pernah merasakan, saya kan anak pertama. Rasa kalau dibedain itu berasa banget. Tapi setelah kesininya, setelah saya dewasa, Nah, coba bahkan dengerin sekarang nih. saya sudah tua dan saya punya anak. Saya udah tua loh, Bos. Ya nggak usah dibilang juga kita tahu kok Mi. Oke. Uya mah terlalu jujur kalau ngomong. Kalau saya bilang Umi masih ABG, nanti saya dibilangnya stres nih. Ya. ABG itu artinya angkatan babe gue. Oh enggak, benar. Sembarangan. Umi ABG, anak bakul gudeg. Nah, Gimana, tapi Mi? setelah Ternyata gimana? kesini, Bos, dari pengalaman-pengalaman itu ya, perjalanan hidup itu, saya ambil kesimpulannya begini. Orang tua melakukan begitu, kayak Neng Ajeng tadi kalau sakit suruh minum obat, sedangkan adiknya langsung dipeluk dibawa ke dokter. Mungkin begini, nah, itu pembelajaran biar Neng lebih mandiri. Biar Neng lebih mandiri dan Neng biar lebih dewasa lagi. Apalagi Neng Ajeng kan anak pertama. Anak pertama itu memang nanti menggantikan posisi orang tua, Bos. Dan itu yang sekarang saya rasakan. Kalau seandainya saya dulu dimanja-manja kayak adik-adik saya, tentu saya tidak setegar seperti sekarang. Cie. Tuh. Bener begitu nggak Mama? Iya, maksud saya memang Bisa aja Tante dibelain. Oke gini, tapi Tante tadi sempat mengungkit-ungkit soal pria. Yang Tante bilang pria yang deket dengan Ajeng, pacarnya Ajeng, ya. Oma terlalu baik-baikin, setuju-setujuin, Tante nggak setuju. Iya, saya nggak setuju. Siapa namanya? Fadil ya? Bener kamu? Enggak, aku udah lama aku nggak kontak sama Fadil. Udah lama nggak kontak sama Fadil? Yakin? Jadi hubungan kamu sama Fadil apa? Temen, Teman? emang nggak boleh temenan dekat? Oke. Tapi Tante merasa Fadil ini memberi pengaruh buruk pada Ajeng. Yang Tante nggak suka pada Ya Fadil. kayak Ajengnya diajak pergi malam, pulang nanti tengah malam. Aha. Saya kan nggak suka kayak begitu. Oke, tapi menurut Ajeng tidak pacaran. Saya nggak percaya, tetap nggak percaya. Oke, kita panggil saja langsung. Fadilnya gimana kalau kita panggil di sini? Kenapa? Kok kaget kamu langsung lirak-lirik? Ya, Fadil. Halo Tante. Kenapa? Dia anak baik kok. Ya, tapi mama nggak perlu lah akrab-akrab begitu. Mami jangan sensi banget ngomong sama Fadil nggak enak. Malu lah kita sama orang lain kan dia. Ada. Jutekan sama dia, mama. Nih, Mama omanya udah lebih tua. funky daripada ibunya ya. Mama udah Iya. tua. No. Tapi kan nggak perlu lah, udah kayak Nggak perlu gitu. dibaik-baikin? Iya. Oke. Jadi saya mau tanya dulu sama kamu, ada yang janggal. Iya. Kamu sebelumnya tahu nggak keberadaan Ajeng? Kenapa pada saat waktu kita sempat datengin kamu, kita akan mau ambil video, kau bilang udah lama nggak kontekan sama Ajeng? Ya sebenarnya saya mah udah lama nggak kontekan sama Ajeng. Cuma waktu itu saya kaget aja tiba-tiba kru datengin saya nanya gini. Terus nggak daripada saya takut salah-salah jawab, makanya saya bilang nggak tahu. mungkin kamu bohong itu. Saya lihat kok kamu pasti masih berdua begitu, pasti ada yang disembunyikan. Enggak, aku nggak bohong Tante. Aku jujur. Oh, jadi hubungannya apa sebetulnya? Gimana kan dia? Enggak. Kenapa? Kamu temenan apa saya tanya Ajeng sama? Temenan kan dia? Hah? Saya tanya. Kok ragu-ragu gitu ditanya?
Tuh, Ajeng, pacaran apa temenan? Temenan. Kita pacaran, Mas.